من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير الحضرمي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال فصل: نواقض الوضوء أربعة أشياء. الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المني. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعده من الأرض. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. فصل: نواقض الوضوء. Hal-hal yang membatalkan wudu arba'atu asya, ada 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju, sesuatu yang keluar, min ahadis sabilain, dari kedua jalur atau kedua jalan, yaitu min qubulin, dari qubul atau dubur, dari bagian depan atau bagian belakang. Jenis yang keluar tersebut rihun au ghairuhu, mau yang keluar itu adalah angin atau selainnya, kecuali mani. Kecuali mani, artinya mani tidak membatalkan wudu. Kita artikan dulu dah bab ini. Ats-tsani, yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal, binaumin, dengan tidur, au ghairihi, atau selainnya. Illa, kecuali, nauma qa'idin, tidurnya orang yang duduk, mumakkinin, yang menetap, maq'adahu, posisi duduknya, minal ard, dari bumi. Ats-tsalitsu iltiqa'u, bersentuhannya, basyaratai, dua kulit, laki-laki, rajulin wa imra'ah, laki-laki dan perempuan, kabirain, yang dua-duanya dewasa, ajnabiyain, yang ajnabi, tidak ada hubungan mahram, min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Ar-rabi', yang keempat, massu, menyentuh, qubulil adami, bagian qubul, bagian depan, kemaluan daripada adami, manusia, au halaqati duburihi, atau lingkaran daripada bagian belakangnya, dari kemaluannya, dari bagian belakang. Bibatnir raha, menggunakan bagian perut, bagian dalam telapak tangan, atau butunil asabi', atau bagian dalam dari jari-jari. Kita akan jelaskan. Taib, hal-hal yang membatalkan wudu. Wudu ini adalah sesuatu yang sifatnya ma'nawi. Apa ma'nawi? Ini nggak ada sesuatu, nggak kelihatan. Emang ada kelihatan nih orang punya wudu, ini orang nggak punya wudu? Ente tahu? Kelihatan? Masya Allah, ente mukasyif. Nggak kelihatan kan? Punya wudu, nggak punya wudu, batal nggak batal, sama aja. Iya, nah makanya amrun i'tibari. Makanya hadas juga amrun i'tibari, sesuatu yang i'tibar. Pokoknya dia nggak pernah wudu, berarti dia nggak punya wudu. Sekarang dia punya wudu, statusnya punya wudu, gitu. Mana wudunya? Nggak kelihatan. Maknawi, sesuatu yang tidak nampak, tetapi dia adalah sesuatu i'tibar yang kita anggap dia itu punya wudu, bersuci. Setelah kita bahas tentang wudu dan syarat-syaratnya, sekarang hal yang membatalkan wudu apa saja? Sesuatu yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Ya,
Ada 4 hal perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, al-kharij min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu dari 2 jalur. Jalur ini maksudnya apa? Ya dari qubul maupun dubur. Qubul tuh arti bahasa Arab qubul itu depan. Dubur artinya belakang. Maksudnya dari kelamin depan dan dari anus dari belakang. Itu artinya. Tapi keluar sesuatu apapun itu, entah itu normal atau tidak normal. Normal kencing, madhi, ya kan? Normal, memang biasa manusia sehat begitu. Keluar yang nggak normal, darah misalnya. Ya, itu hal yang tidak normal tetap aja membatalkan wudu, membatalkan wudu. Tetapi disyaratkan kata para ulama, kabaulin atau ghaidun rutubati farji kharajat ila ma yajib ghusl amla kadudin wa damin wa hasatin illa al-mani'a, atau yang tidak wajar seperti apa? Seperti cacing misalnya, darah misalnya, batu misalnya nggak ada kencing sama sekali, keluar batu doang, atau keluarnya apa aja nggak normal, nggak biasa, batalin wudu. Kecuali apa? Kecuali al-mani, kecuali mani. Duh, gimana ceritanya? Mani ini mewajibkan mandi, bukan batal wudu lagi. Enggak batal wudu ya, tapi. Nah, terus faedahnya apa? Dan gambarannya gimana? Orang keluar mani tapi enggak batal wudunya. Yang posisi keluar maninya gimana ini? Kalau bersentuhan dengan lawan jenis batal karena bersentuhan. Tapi bagaimana caranya? Gambarannya paling-paling beberapa gambaran, ya salah satunya kalau dia tidur duduk. Dia tidur dalam keadaan posisi duduk, menetap seperti yang nanti kita akan bahas. Kemudian dia mimpi basah, kharaj mani. Gimana itu? Batal wudunya? Enggak. Tapi fungsinya apa wudunya? Enggak ada fungsi. Lah bisa baca Quran, wala bisa sholat, wala bisa apapun, enggak bisa. Para ulama bilang, apa faedahnya ya? Dibilangin batal wudunya, enggak batal wudu, tapi hadatsnya hadas besar. Kal masih faedah illa wahid. Apa? Kalau dia sumpah demi Allah saya punya wudu, dia enggak mengingkari janji. Bas itu dong. Fungsinya enggak ada sebenarnya. Dia sumpah demi Allah saya punya wudu, padahal dia junub. Dia enggak dosa. Benar memang itu punya wudu. Tapi bisa dipakai enggak ini wudu? Salat bisa? Enggak bisa. Quran bisa? Baca Quran? Enggak bisa. Boro-boro megang Quran enggak bisa juga. Sama kayak wudu, bahkan lebih parah. Ya, nanti akan disebutkan. Jadi enggak ada faedahnya sebenarnya. Tapi hakadha agarruh, hakadha Imam mazhab Syafi'i, walaupun mazhab lain mengatakan enggak bisa. Pokoknya keluar sesuatu batal wudu, ente ceritanya apa ini? Ya, mazhab Syafi'i bilang enggak. Pokoknya mani kecuali mani, pengecualian aja. Jadi kalau seandainya dia, karena tahsil hasil sebenarnya. Kalau kita bahas orang yang paham nih, pakai cerdas, dia bilang, "Taib enggak batal wudu." Faedahnya apa? Enggak apa-apa. Jadi nanti kalau ente keluar mani nih, ya, terus apa? Engkau langsung mandi. Kalau ente enggak perlu wudu lagi. Kita bilang ke dia, memang orang mandi hadas besar enggak perlu wudu juga enggak apa-apa. Kan keangkat hadatnya. Repot juga nih. Ya, alas, jadi apa? Aneh aja. Sebenarnya ada muqarrar dalam kitab tapi aneh aja. Ya. Kejadiannya aneh, buat apa gitu, fungsinya belum tentu tahu. Alhasil tapi kita tetap muqarrar begitu. Takrir aja udah begitu, enggak masalah. Ya. Toh amalnya juga sama aja dengan yang lain pasti. Baik, sekarang masalah kalau seandainya keluar apa aja nih secara sadar, bahkan angin juga begitu, keluar angin. Kecuali kalau dia itu was-was, angin yang keluar nih bener angin gak sih? Kayak kerasa di bagian belakangnya ini kayak ada yang keluar sesuatu, tapi nggak tahu, nggak yakin nih keluar apa enggak. Gimana itu? Kalau engkau tidak yakin ada yang keluar angin benar-benar, maka tidak batal. Tidak batal. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ada orang kerasa perutnya kereok, ada sesuatu yang gagal. La yubtil hatta yajid rihan aw yasma' sautan. Tidaklah batal kecuali kalau dia dengar suara atau nyium bau. Berarti beneran keluar.
Tapi apakah kalau dia yakin, seyakin-yakinnya keluar sesuatu tapi nggak bau dan nggak ada suara, apakah nggak batalin? Batal. Terus hadits itu buat apa? Hadits itu maksudnya Rasulullah yakin. Ai la yangut illa bil yakin. Kalau ente yakin keluar dah yangut. Gitu artinya. Adapun jika ada orang punya kelainan, ada dua jenis. Ada orang yang dicipta oleh Allah lahir nggak ada bagian kubul duburnya, ada yang tertutup, keluarnya dari tempat lain. Entah itu dari perutnya atau dari mana aja. Maka batal nggak wudunya kalau memang dari aslinya keluar dari mana aja batal. Karena itu keluar yang aslinya tertutup dari lahir. Maka keluar dari manapun jalurnya, ya betul. Adapun kalau yang aslinya, walaupun sini ada tafsil Syekh Ibnu Hajar dalam di, tapi biarin aja. Gitu aja udah hafal. Kalau mau dihafal atau dimengerti begitu aja. Adapun yang sering terjadi, manusia dia tetap ada bagian kubul duburnya ada, cuman karena sakit akhirnya disalurkan ke tempat lain. Paham? Jadi saluran keluar kencingnya misalnya, karena dia lagi perlu berobat atau apa, dikeluarkannya di tempat lain. Itu gimana? Ya betul apa enggak kalau keluar sesuatu? Ya betul. Tapi dengan syarat kalau memang dibuatnya di bawah lambung, perut, di bawah lambung, bukan lambung, di bawah lambung. Ya biasanya juga nggak mungkin di atas lambung. Orang kedokteran juga bilang gitu. Nggak mungkin di atas lambung, gimana? Suruh muter-muter gitu ke atas, naik lagi, kan nggak mungkin, harus turun ke bawah. Makanya dibikinnya pasti ke bawah. Kata para ulama, kalau memang dibuatnya yang asli masih terbuka, yang dibuat juga ada, dan yang dibuat itu di bawah lambung, yaitu patokannya di bawah pusar, ya, di bawah pusar, di bawahnya dibuatnya, maka yang keluar dari situ batal. Tapi kalau dibuatnya di atas pusar misalnya barangkali, maka tidak batal selagi yang asli masih bisa keluar juga. Tamam? Tapi di sini enggak begitu malahan. Fala yanqut illa mimma kharaja min thuqbatin tahta al-ma'idah wa la infatahat lahu thuqbah wal asli munfatih. Fala yanqut. Afwan. Kita ulang lagi. Kalau seandainya yang tadi yang asli udah, maksudnya dari lahir. Ini sekarang yang sakit. Kalau yang asli tertutup dan dibukakan yang baru. Yang asli yang dari Allah ditutup oleh dokter. Entah itu ditutup dari situnya atau ditutup karena salurannya pindah. Ya, salurannya dipindah itu berarti tertutup. Kayaknya begitu sih hukumnya, kalau enggak repot. Dibuatkan satu lagi, jadi ada yang tertutup dan dibuatkan baru. Nah ini membatalkan wudhu kalau dia keluar dari bawah perut. Tapi kalau dua-duanya kebuka, ya yang asli masih kebuka, masih normal, masih bisa keluar. Dan yang kedua keluar dibikinin satu lagi, tapi bisa keluar dari sini, bisa keluar dari sini. Maka kalau keluar dari yang asli baru batal. Yang buatan kalau keluar suatu nggak membatalkan, walaupun dari bawah perut. Tapi asalkan fungsi yang asli masih bekerja. Itu jarang dari kedokteran, jarang kalau memang operasi dan orang yang sekarang. Karena orang dulu kan nggak mungkin dia saluran pencernaan dipindahin, susah orang dulu operasi begitu. Tapi orang sekarang bisa. Maka dokter bisa bilang ini yang asli nggak bakal keluar, mustahil. Lah berarti munsad, berarti tertutup. Yang buatan yang jalan, berarti ketika dia keluar sesuatu batal wudunya. Hukumnya begitu. Mafhum? Bisa dipahami? Baik. Yang kedua, zawalul aql. Hilangnya akal. Hilangnya akal ini gimana? Binaumin au ghairi, dengan cara tidur atau selainnya. Selain tidur apa yang sifatnya menghilangkan akal? Pingsan atau gila. Kalau mati halas, disolatin nanti. Ya kan masih hidup. Ya. Jadi hilangnya akal dengan tidur. Hilang akal ini membatalkan wudhu aslinya. Begitu juga pingsan, menghilangkan wudhu, batalin wudhu. Majnun juga gitu, gila. Jadi orang tadinya waras, gila dulu, stres. Habis itu sadar lagi. Gimana? Batal wudhunya.
Begitu juga apa? As-sukr, mabuk. Ya, benar-benar mabuk. Mabuk dia. Minum minuman keras. Loh, emang boleh mabuk? Kok disebutin sih? Enggak, haram mabuk. Siapa yang bilang boleh? Kok disebutin? Ya barangkali nggak sengaja. Kalaupun sengaja, hukumnya tetap begitu sama. Ya rajulun mutawaddi, masya Allah punya wudu, minum minuman keras, lagi galau katanya. Galau nggak boleh begitu, minum dia, mabuk dia. Sampai mabuk itu gimana? Berarti dia udah nggak mau majlis, nggak bisa ngomong ngelantur, mabuk jelas. Ya nggak bisa, pakai sendal nggak kena sendalnya. Ya, jalan nggak bisa lurus, sempoyongan, ada mabuk kelas, ada batal wudu. Wudunya batal. Tapi kalau minumnya nggak sampai mabuk gimana? Nggak sampai mabuk nggak batal wudunya. Oh berarti boleh ya kalau nggak sampai mabuk? Enak bener ente ngomong. Ini jangan bolak-balik muter-muter begitu. Wudu jangan dipiara. Nggak ada urusannya. Haram tetap haram. Nggak ada urusannya sedikit. Jadi minuman keras, hukumnya dosa. Mau sedikit mau banyak udah jelas sudah nggak pakai. Ini ngomongin wudu nggak nyambung. Bahasa lain. Kalau memang dia punya wudu. Dan bisa aja ada gambarannya dia enggak haram. Misalnya dia nggak tahu. Dia kira apa? Kira sirup. Dia minum. Ih, kok begini rasanya? Udah rusak nih. Udah. Nggak mabok enggak? Dikasih tahu. Apa itu minum itu? Astagfirullah, itu udah berhari-hari itu. Itu anak taro emang jadi khamr itu sekarang. Itu kalau minum banyak mabok ente. Pantesan anak minum pusing pala. Pusing nggak sampai mabok dia. Batal nggak wudunya? Nggak. Tapi wajib alaihi an yatamadmad. Wajib kumur-kumur. Kenapa? Karena najis. Karena khamr ini najis hukumnya. Terus gimana najis udah masuk ke perutnya? Kalah sudah masuk perut bareng sama najis yang di perut ente. Udah nggak ada hukum. Ya, di perut ente juga najis banyak. Ya kan? Darah yang ente punya najis semua. Tapi kalau di dalam hukumnya di dalam, nggak ada hukum, nggak ada urusan. Jadi khalas. Itu pembahasannya. Taib. Kalau dia tidur, ya maka dia itu batal wudunya. Begitu juga tadi disebutkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kecuali apa? Kecuali tidurnya orang. Nah, orang yang duduk menetap dan dia tidur, walaupun sampai ngorok, walaupun 3 jam, masya Allah, ya kadang-kadang bisa aja. Ya, maka wudunya nggak batal. Dengan beberapa syarat. Sebagian syaratnya udah disebut di sini. Tapi kalau yang mau tulis syarat orang tidak batal wudu dalam keadaan tidur. Tidur tidak membatalkan wudu dengan beberapa syarat. Mungkin 4 kita bikin. Yang pertama, hendaknya tidurnya dalam keadaan duduk. Kalau berdiri, masya Allah, berdiri tidurnya batal. Walaupun sebentaran, batal. Kecuali al-khafqah. Al-khafqah itu lagi sholat nih masya Allah, ya imamnya merdu sekali, panjang bacanya, wah masya Allah ngantuk, ini, wah goyang deh tuh. Gimana itu? Nah itu masih sekali gitu doang. Tapi kalau udah ada tidur ini batal. Ya, atau lagi sujud, masya Allah, kok lama bener sujudnya, kirain husnul khotimah, ternyata tidur. Kalau tidur, khalas. Tawadha. Wudunya itu batal. Ya, nggak bisa. Berarti pertama apa syaratnya? Duduk. Yang kedua syaratnya duduknya itu dalam keadaan menetap dengan tanah, bukan ada longgar. Seperti apa? Seperti duduk sila, duduk di atas kaki atau menduduki telapak kaki itu rapat. Duduk sila entah di kursi atau di mana itu duduk rapat. Ya. Atau duduk di kursi juga sama. Kecuali seperti apa yang tidak rapat, seperti misalkan tasyahudul akhir, kayak duduk tasyahud akhir gimana tuh? Miring. Ya. Bagian bokong ini keangkat. Nah, ini kalau ketiduran batal wudunya. Kenapa? Karena ghairu mumakkin. Maka adahu minal ard. Tidak menetapkan bagian belakangnya, bagian tempat duduknya dia ke tanah. Tanah di sini, bumi ini nggak harus tanah begini, apa aja. Entah itu kursi, pokoknya tempat dia tertutup. Yang ketiga,
an la yantaqil idza staiqad. Hendaknya tidak pindah posisi ketika bangun. Masya Allah, tidur di sini. Bangun-bangun masih tidur tapi di sono. Masya Allah, ana tidur, duduk. Tapi terbang ente ke sono. Caranya gimana? Nanti pindah ke sana ini batal deh. Tapi ana bangun masih duduk. Gak tahu siapa. Barangkali teman yang ngangkat dia duduk. Batal. Karena ente yakin itu tidur di sini. Iya. Tapi sekarang bangunnya di sana. Mungkin jin yang angkat dia atau gimana? Allah alam. Alhasil ini syaratnya. Hendaknya la yantaqil. Tidak pindah tempat. Yang kelima, yang keempat, an la yukhbiruhu adl alal qaul. Hendaknya tidak diberitahukan oleh orang yang terpercaya bahwa dia itu batal. Dan itu menurut Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar bilangnya, pokoknya kalau orangnya terpercaya cukup. Imam Romli bilang la, maksum baru. Maksum gimana ceritanya maksum? Berarti ada syarat la yu'tabar indu. Maksum gak ada mencari nabi. Nah, Nabi Isa nanti kalau kasih tahu. Jadi alhasil, nah Hasan yang kedua aja. Orang sekarang percaya aja, mendingan nanti batal. Ya, kalau ada orang ngasih tahu, ente tadi batal. Ente tahu dari mana? Ente suara ente masya Allah semasjid kedengeran kentutnya. Dianya gak denger. Batal halas. Ya, semua orang tahu. Ya, suaranya kemana-mana. Berarti batal. Tapi kata dia enggak. Yang ngasih tahu orang yang percaya, orang fasik. Orang nggak bisa dipercaya omongannya. Ente batal, ente tadi tidur. Kenapa ente lihat anak tidur? Pokoknya ente batal aja. Nggak bisa, nggak usah percaya. Ente tetap punya wudu. Kalau orangnya nggak terpercaya, atau orangnya jahil juga nggak ngerti tentang hukum, bisa aja juga termasuk nggak terpercaya. Maksudnya dia kira kalau ketiduran ngorok itu batal. Kenapa ente lihat anak batal? Karena ente tadi ngorok. Nah, enggak. Berarti dia nggak tahu. Kenapa? Karena ente tadi pindah. Tadi sempat tiduran dikit. Habis itu ente duduk lagi. Ini batal. Kan begitu. Atau keluar kentut misalnya, kedengeran suaranya. Nah, batal. Jelas dikasih tahu. Wah kata. Baik, itu tadi syaratnya. Ada syarat tambahan berarti kelima. An yakuna mu'tadilal khilqah. Hendaknya dia itu postur tubuhnya masuk dalam kategori normal. Normal di sini yang walaupun over gendut sih masih bisa, over kurus juga bisa. Alhasil tidak terlalu kurus banget. Kurus banget lagi. Tulang doang. Nggak ada daging sama sekali. Duduk. Nggak ada yang ketutup. Semuanya ya, bolong. Halas ada batal. Tapi jarang ya begitu. Jarang. Kebanyakan manusia yang normal ba'dhum ma yadhkur hadza. Anu ada ziyadah. Jarang orang kayak gitu. Emang ada orang tulang belulang doang gitu. Jarang. Biasanya orang normal ada dagingnya sedikit pun. Atau terlalu gemuk sampai kalau dia duduk tetap aja itu nggak ketutup bagian yang itu. Itu jarang. Ya jarang ini. Ini apa namanya? Syarat jarang. Taib. Kita lanjut lagi. Zawalul aql. Berarti kalau orang yang tidur dengan cara-cara tadi atau yang kehilangan akalnya dengan cara yang tadi disebutkan, batal wudunya. Kecuali yang duduk dengan syarat-syarat. Taib. Ats-tsalits. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyain. Bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit. Berarti bersentuhan kulit ini syaratnya ya yang disebut di matan itu semua syaratnya. Pertama iltiqa, menyentuh. Min ghairi ha'il nanti kan sebut tanpa ada penutup. Berarti kalau bersentuhan lawan jenis tapi ada sesuatu yang menutupi, kain walaupun tipis banget. Walaupun kayak apa namanya tuh bahasanya yang transparan. Ya. Walaupun dengan syahwat misalnya. Haram enggak boleh, tapi tidak batal wudu. Ini ngomongin tentang wudu, nggak ngomongin tentang haram nggak haramnya. Nanti urusan haram halalnya. Ini ngomongin tentang batal wudu. Pertama iltiqa, bersentuhan. Jadi kalau nggak bersentuhan dari jarak jauh doang nggak batal. Basyaratai, kulit. Keluar dari kalimat kulit di sini yang seperti rambut. Menyentuh rambut perempuan yang ajnabi tidak batal. Kedua juga apa?
kuku. Bangunin istrinya katanya, pakai kukunya aja deh, jadi nggak batal. Susah juga begitu. Atau megang kepalanya doang, rambutnya nggak batal. Begitu juga apa? Giginya iseng benar giginya. Begitu juga apa? Ikhtalafu fil ain. Ain kalau matanya nih putih-putihnya nih, kalau colok batal nggak ya? Fuqahanya ulama, masya Allah ya. Semua dipikirin sama mereka. Siapa orang yang mau dicolok matanya coba? Khilaf antara ulama tentang mata, nggak perlu dibahas. Siapa yang mau nyolok mata orang? Hasil basyarah, kulit yang membatalkan. Terus apa syarat kembali? Rajul wa mra'ah. Berarti perbedaan jenis kelamin. Kalau laki dengan laki, apa betul? Akhirnya salaman. Betul. Tapi ada yang persentuhan haram, ada menyentuh auratnya haram. La yajuz illa li darurah wa hajah. Masa haram. Tapi ma yubtilul wudu. Ini ngomongin tentang wudunya. Bukan haram halalnya. Haram tetap haram kalau dengan syahwat misalnya, waliyadzubillah, atau auratnya dipegang misalnya. Ya, megang pahanya dipegang karena lagi mijetin misalnya, atau ngobatin sakit. Bukan? Ada kan gambarannya, nggak haram. Misalnya dia darurah, nggak bisa pakai satir, nggak bisa pakai, memang harus mengobati dia. Kebuka auratnya, kesentuh, batal wudunya. Entah itu haram atau tidak haram, tetapi batal dengan tidak batal kalau sesama jenis kelaminnya. Rajulun wa imra'atain. Baik, berarti dua perbedaan jenis kelamin. Tapi syaratnya juga kabirain. Dua-duanya sudah masuk dalam kategori besar. Besar di sini berapa meter? Besarnya besar di sini alladzi yushtaha tab'an, secara inda dzawit tiba' as-salimah. Alladzi yushtaha inda dzawit tiba' as-salimah. Jadi ukuran bukan baligh ya. Dua-duanya besar bukan baligh. Bahkan di bawah baligh, belum baligh, tetapi sekiranya sudah menarik lawan jenisnya. Menarik di sini artinya mau dinikah, bahasa menarik tuh asli. Udah bisa pengen dinikah nih perempuan. Berarti orangnya kayak apa? Berarti udah gede. Udah kelihatan bongsor. Tapi belum balik, ini 13-14 tahun, badannya besar. Sudah kelihatan postur tubuhnya seperti wanita dewasa. Nah, ini besar nih. Kabir. Padahal dia belum balik. Ya betul, yang gudul wudu. Kalau bersentuhan batal wudu. Entah itu nanti bersentuhannya haram atau tidak, nanti kita bahas. Walhasil itu membatalkan wudu kalau dia sudah. Begitu juga laki-laki. Ini perempuannya udah besar. Laki-lakinya anak kecil, belum dewasa, masih bocah. Bocah berarti kan sudah, orang perempuan juga menyentuh dia, ya ini anak kecil. Enggak ada, wah apa, sudah tertarik kepadanya. Berarti ini masih kecil, enggak batal. Syaratnya dua-duanya dewasa, ya, dua-duanya besar. Kalau udah besar nih anak, bongsor badannya, tapi masih belum balik, 14 tahun belum balik, tapi badannya besar kayak anak laki-laki, kelihatan jenggotnya udah keluar juga mungkin. Barangkali, walaupun jarang ya orang belum balik keluar jenggotnya. Misalnya udah besar gitu kelihatan, udah menarik lawan jenisnya, wah ini ya betul, yang gudul wudu, membatalkan wudu. Tamam? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa syarat yang selanjutnya? Ajnabiyain, kedua-duanya adalah ajnabi. Apa arti ajnabi? Artinya tidak memiliki hubungan keluarga dekat, kerabat dekat, atau bahasanya mahramiyah, mahram. Tidak ada hubungan mahram antara laki-laki ini dengan perempuan ini, nggak ada hubungan mahram. Berarti ada perempuan mahram, iya. Arti mahram apa? Arti mahram yang tidak boleh dan tidak sah dinikahi. Arti mahram adalah tidak boleh dan tidak sah, bukan tidak boleh doang. Ada tidak boleh, tidak sah dinikahi. Itu adalah mahram namanya. Ya. Orang yang mahram ini karena kerabat, karena kedekatan, tidak boleh untuk kalau dia kerabat berarti tidak batal wudu. Misalnya perempuan, seorang ibu dengan anaknya, anaknya udah dewasa, kabirain,
ya, dua-duanya besar. Menyentuh kulit dengan kulit, betul. Ya. Dan juga apa? Iltiqa basyaratai rajul kabirain, tapi enggak ajnabiyain. Tidak ajnabi. Dia ada mahram. Bersentuhan, salaman sama ibunya. Kan nyentuh kulit langsung. Batal enggak wudunya? Enggak batal. Lah ibunya wala anaknya. Enggak batal wudunya. Begitu. Begitu juga siapa? Kalau kerabat kan jelas. Kakak, ya, adik, kakak perempuan, adik perempuan. Nanti pembahasannya itu tentang mahram panjang. Ya, kalau mau itu bahas sendiri, bab sendiri tuh. Walhasil, ya, pembahasannya bahwa perempuan ini yang nggak boleh dinikah, dan mahram ini ada yang gara-gara nasab, ada yang karena musaharah. Apa arti musaharah? Pernikahan, akad nikah. Kayak apa? Mertua. Qabiltu tazwija wa nikahaha, dah resmi. Ibu mertua nih haram ente nikah kan, nggak mungkin. Nikahin anaknya, nikahin orang tuanya, nggak mungkin. Selamanya, lil abad, selamanya nggak bakal bisa nih. Udah, hatta ente salaman sama ibu mertua nggak batal wudu. Tapi ibu mertua doang, yang asli ibu mertua, bukan palsu. Emang ada mertua palsu? Maksudnya ibu tirinya, kan ada ibu tirinya, istri bapaknya, itu bukan mertua. Saya bilang palsu. Maksudnya bukan mertua asli. Mertua asli adalah ibunya istri atau ibunya suami. Suami nggak batal. Ibunya istri dah. Kan istrinya dia, laki dia. Nah, menyentuh ibunya. Atau sebaliknya, bapaknya suami. Perempuan nih menyentuh mertua laki-laki. Batal nggak? Kalau memang asli bapaknya, binnya ke dia, nggak batal. Tapi kalau bukan asli nggak. Ya, itu karena musaharah, karena pernikahan. Begitu juga anak tiri, anaknya istri nikah sama perempuan ini punya anaknya perempuan juga, bisa dinikah? Nggak bisa, haram abadan, ya, selamanya. Karena ini ibunya udah dinikah pada dukhul taban. Maka anaknya ini tidak batal wudu, ya, tidak batal wudu. Walhasil masail mahramiyah panjang, nggak usah kita bahas di bab ini. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir masu qubulil adami, menyentuh kubul, menyentuh bagian depan, yaitu maaf adzakar, batangannya penis. Biar jelas tahu batangannya. Nanti bayangin ini bagi. Khalas, al-muhim batangannya penis dah. Ya. Batal wudu. Tapi kalau bijinya gimana? Nggak batal wudu. Batangnya aja. Dan yang menyentuh itu yang punyanya atau orang lain? Perlu dijelaskan lagi, udah jelas ya. Entah itu haram atau tidak haram. Kita nggak bahas tentang haram atau tidak haram. Tentunya orang lain haram itu sentuh, haram. Ya, majuz. Illa idza kana zauja atau ibn saghir. La bas. Anak kecil, anaknya yang masih kecil dicebokin, usia kayak Muhammad nih, atau bocil, ya dicebokin, batal wudunya. Tapi anak nggak syahwat, nggak apa-apa, ya batal. Anak ibunya batal. Orang dia sendiri megang dia sendiri batal, apalagi ibunya orang lain, kan gitu. Jadi menyentuh kubul atau dubur. Dubur juga artinya adalah lubang daripada anus, maaf, ya, lubangnya, bukan bokongnya. Kalau bokongnya enggak, daging bokongnya enggak. Tapi lubang anusnya itu yang membatalkan wudu. Entah itu yang menyentuh orangnya sendiri atau orang lain. Itu orang lain seperti ibu pada anaknya, nyebokin anaknya, batal itu. Ibunya, aduh anaknya besok baru wudu mau sholat, akhirnya cebokin, di sholat, batal ente wudunya. Kayak ente pegang, kemaluan, itu kan anak saya. Masa batal megang anak sendiri? Memang kalau megangnya anaknya tangannya atau bagian yang lain nggak batal. Tapi bagian itu kubul dan dubur, atau kubul atau dubur, maka itu membatalkan wudu. Tapi di sini membatalkan wudu bukan dengan semua anggota, tapi dengan apa? Dengan bagian telapak tangan bagian dalam, yang kalau ditutup kayak gini, ketemu. Ini ketutup nih, itu bagian dalam. Bagian sini nih, kan nggak ketutup tuh, kelihatan masih. Itu tidak membatalkan. Jadi kalau misalkan dia megang gini, ini barangnya, afwan. Begini nih, ini tangannya dia,
dia menyentuh gini, batal nggak? Nggak batal. Kalau sambil kencing dia pegang gini, batal nggak? Sambil kencing, batal. Gara-gara kencingnya. Gara-gara kencingnya, menyentuh sih enggak, kencingnya batal. Paham? Jadi menyentuhnya enggak batal. Kenapa? Karena itu bukan bagian dalam. Bagian dalam yang kalau tutup enggak kelihatan. Hadza huwa massu qubulil adami aw halaqati duburihi, tapi dengan batul raha. Jadi kalau seandainya pakainya nutup nyentuhnya kayak gini atau nyentuh coba ke tangan ini. Gini gimana? Enggak batal. Pokoknya telapak tangan batal. Selain telapak tangan, tapi juga syaratnya telapak tangan ya bersentuhan langsung. Kalau dia pakai sarung tangan misalnya, walaupun airnya kena, sarung tangan yang cuman masuk airnya, pakai dia menyebokin anaknya misalnya gitu, atau untuk menyentuh, atau dokter pakai ininya sarung tangan, keras maib tuh, ya tidak membatalkan karena ada penghalang. Wahakadha, dengan ini selesai kita masalah hal-hal yang membatalkan wudu. Agak panjang tapi biar selesai, soalnya satu bab jadi enggak separuh-separuh. Wallahu taala a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم